Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, nak? Ibu doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar matematika wajib. Nah, pertemuan kali ini ibu akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kenapa? Karena yang persamaan nilai mutlak linear satu variabel sudah kita bahas minggu-minggu yang lalu. Nah, sebelum memasuki pertidaksamaan nilai mutlak, kita bahas dulu tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kenapa ini Ibu bahas dulu? Kenapa yang kemarin tidak Ibu bahas mengenai persamaan? Nah, kalau untuk persamaan, apa yang kita ingat? Dia menggunakan tanda sama dengan. Persamaan menggunakan tanda sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan, ada 4 tanda yang akan kita gunakan dalam pertidaksamaan. Yang pertama, tanda kurang. Ini baca kurang dari. Yang kedua, yang ini dibaca kurang dari atau sama dengan. Ini juga bisa dibaca lagi tidak. Ini juga bisa dibaca paling banyak, maksimum, atau tidak lebih dari. Yang ini yang ketiga itu tuh tandanya lebih dari. Yang keempat, ini lebih dari atau sama dengan. Nah, ini juga ada di buku karangan Sukino. Nah, perbedaan yang kedua dari persamaan dan pertidaksamaan adalah dalam menentukan himpunan penyelesaian. Nah, pada persamaan kita jika kita sudah menemukan nilai X, misalkan X-nya sama dengan 3, maka ini langsung digunakan sebagai HP atau himpunan penyelesaian. Nah, berbeda dengan pertidaksamaan. Kalau pada pertidaksamaan, untuk menentukan penyelesaian, kita menggunakan interval atau selang bilangan. Ya, ulangi lagi. Jadi pada pertidaksamaan kita untuk menentukan HP kita menggunakan interval atau selang bilangan. Nah, ini kita mantapkan dahulu. Nah, pada interval selang bilangan tadi kita miliki 4 tanda. Tanda kecil dan tanda kurang. Yang kedua itu tanda yang memiliki tanda sama dengan. Nah, yang ini tanda 2 ini dinamakan selang terbuka. Dinamakan selang terbuka. Nah, pada garis bilangan kita kasih nokta kosong. Seperti ini dia, nak. Nokta kosong. Nah, sementara untuk tanda yang mengandung sama dengan, ini dinamakan selang tertutup. Nah, pada garis bilangan kita gunakan nokta berisi atau bulat penuh. Seperti yang sudah Bu bahas kemarin juga. Nah, sekarang untuk lebih paham, belum lagi. Nah, pada interval bilangan ini nak. Nah, ini ada ya, nak, ya, di buku Sukino. Bisa dicek nanti atau dipinjam di pustaka. Nah, ini jenis intervalnya, bacakan saja. Yang ada notasi pertidaksamaan, notasi interval dan garis bilangan. Yang pertama dia interval tertutup. Nah, notasinya kalau tertutup berarti dia memiliki tanda sama dengan. Itu tuh A-nya kecil sama, kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan B. Notasi intervalnya kurungnya kurung siku A, B. Nah, ini garis bilangannya, nak. Nah, kan kalau dia tertutup kasih bulat penuh. Nah, sampai seterusnya ini nanti bisa dipahami di buku karangan Sukino, ya, nak, ya. Nah, lebih paham kita masuk lagi contoh. Itu lukislah setiap pertidaksamaan berikut pada garis bilangan dan tulislah dalam notasi interval. Yang pertama yang A. Lihat dulu yang A-nya. X besar dari 3. Nah, seperti yang diketahui di soal, kita disuruh menggunakan garis bilangan dan notasi interval. Bisa kita gunakan tadi yang di buku cetak. Nah, sekarang X besar dari 3. X lebih dari 3. Apakah tanda ini termasuk selang tertutup atau terbuka? Nah, ini adalah selang terbuka karena tidak mengandung tanda sama dengan. Yang pertama diminta pada garis bilangan. Untuk garis bilangan kita gambarkan. Sekarang di garis sini. Nah, kalau dia besar, kemana arahnya, nak? Oke, betul, dia ke kanan bukan ke kiri karena berarti ke arah kanan atau positif.
Nah, karena tandanya selang tertutup, tidak ada sama dengan, maka notasinya apa? Kita kasih bulat kosong. Nah, tergaris di kanan. Nah, ini adalah daerah yang besar dari 3. Nah, sekarang untuk notasi interval. Untuk notasi interval. Karena dia besar dari 3, X-nya besar dari 3. Berarti apa? Apakah dia kurung siku atau kurung biasa? Kalau kurung siku tadi untuk apa? Untuk yang tertutup. Kalau kurung biasa adalah untuk yang terbuka. Berarti dia kurung biasa. Berarti 3 dulu ya. 3, 3, berarti sampai berapa lagi? Sampai seterusnya. Ini apa ini? Sampai tak hingga. Berarti 3, tak hingga. Oke. Ini untuk 1. Untuk nomor A bisa dipahami nanti. Kita lanjutkan lagi nomor yang kedua. Yang B katanya apa tadi? B, X kecil dari 3. Yang pertama garis bilangan dulu. Garis bilangan. Ini 3. Nah, sama dengan yang A, nak. Apa? Dia selang terbuka. Berarti bulatnya adalah bulat kosong. Nah, karena dia kecil, maka kita ke arah ke kiri. Ini adalah daerah yang kecil dari 3. Nah, berarti kalau untuk notasinya, dia kan paling besar adalah 3. Maka yang ini nanti adalah negatif tak hingga sampai yang paling besar nanti 3. Untuk yang B. Untuk yang C, tadi soal kita adalah X kecil besar 2 sama dari 4. Kita gambarkan. Di mana 4? Kita misalkan 4 di sini. Di sini 2. Nah, berarti tanda untuk 2, nak. Apa tandanya? Selang terbuka. Tidak tanda sama dengan, maka bulatnya kosong. Nah, untuk yang kedua penuh. Kenapa? Karena di selang tertutup. Nah, berarti X adalah di antara ini. Kita gambarkan. Nah, ini daerah yang kecil besar dari 2, kecil dari 4. Nah, untuk interval, nah karena tanda 2-nya adalah selang terbuka, maka kurung biasa. 2, untuk yang 4-nya selang tertutup. Nah, maka kurungnya kurung siku. 2,4. Oke, perhatikan ya, nak ya. Untuk yang D lagi. Apa soal tadi, nak? Soalnya X kecil 2 atau X besar sama dari 3. Nah, kita gambarkan. Ini 2, ini 3. Nah, yang pertama katanya apa? X kecil dari 2. Nah, kalau dia kecil berarti dia ke arah kiri dan selangnya adalah selang terbuka. Maka kasih bulat kosong. Salah, Ibu. Ini adalah daerah yang kecil dari 2. Sementara untuk yang 3 adalah bulat penuh. Kenapa? Karena dia selang tertutup. Nah, berarti kalau untuk notasi, yang ini adalah negatif tak hingga kecil 2, kurungnya biasa. Atau ini lambang atau ini seperti U. Ini 3-nya berarti kurung siku. Berarti 3, tak hingga. Oke. Ini mungkin kita bahas dulu yang ketidaksamaan. Mungkin untuk menggambarkan ketidaksamaan pada garis bilangan dan menentukan notasi intervalnya. Sampai di sini dulu. Semoga dimengerti. Kalau tidak mengerti boleh tanyakan dan jangan mencontoh untuk mengerjakan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.